tetapi kelihatannya untuk menjadi normal itu saya kira jauh ya. Inilah yang nantinya akan membuat tatanan kehidupan dalam dunia bisnis, mengubah visi dan misi ya bisnis ke depan. Ya, karena value proposition dari sebuah bisnis yang sedang kita tawarkan adalah Anda bisa ngopi di tempat kami, saya jamin kesehatannya. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube PRFM, di mana saya dan Anda dan semua orang di dunia ini mungkin akan masuk ke masa new normal. Adaptasi kehidupan baru, kebiasaan baru, apalagi istilahnya, banyak istilah itu ya. Yang pasti dari pandemi COVID-19 yang hari ini kita alami, para netizen, kita merasakan betul ada segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Adakah peluang di sana? Bagaimana karakter potensial market kita hari ini? Dan tentu saja pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita memulainya. Saya sudah bersama ahlinya, saya sudah bersama Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba, Dr. Sri Suwarsi SE MSI, yang saya akan ajak berbincang. Mudah-mudahan perbincangan kita akan sangat membantu apa yang harus kita lakukan uh, di tengah kondisi pandemi dan memasuki masa new normal hari ini. Jangan-jangan Bu Sri, hari ini saya dan teman-teman yang punya usaha ataupun yang ingin memulai usaha nggak tahu nih apa yang sedang jadi kebutuhan masyarakat hari ini. Nah, mungkin kita boleh lihat dari sisi masyarakatnya dulu sampai saat ini. Gimana sih sektor usaha hari ini? Apakah mungkin sedang sulit-sulitnya? Kenapa bisa begitu? Apa yang Bu Sri lihat dari kondisi usaha hari ini sih, Bu Sri? Boleh cerita sedikit? Oke, kalau kita lihat bahwa memang dunia bisnis saat ini mengalami sedikit, ya bukan sedikit, sebenarnya banyak gangguan ya. Nah, sehingga menurut saya bahwa kita akan memasuki era yang memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Dikatakan ada era normal gitu ya. Pada sebelum ada COVID ini, kita disebut sebagai era normal gitu. Kemudian setelah isu COVID kemudian masuk ke Indonesia, kita memasuki era abnormal gitu. Nah, setelah abnormal dengan berbagai macam kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh bidang-bidang yang lain itu ingin membuat kondisi yang tadinya abnormal menjadi normal. Tetapi kelihatannya untuk menjadi normal itu saya kira jauh ya, mungkin masih agak jauh karena isunya juga COVID ini belum ada atau belum diketemukan obatnya begitu ya. Nah, sehingga saya kira inilah yang nantinya akan membuat tatanan kehidupan dalam dunia bisnis, terutama di dalam pembuatan model bisnis ya, ini juga akan mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Terutama begini Mas Toto ya, bahwa kita saat ini kondisi di abnormal, ini kan isu utama adalah kesehatan. Nah, saya kira bahwa bisnis juga akan tidak jauh dari situ. Dulu sebelum abnormal, isu normal, di normal itu mungkin bisnis dengan kesehatan adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, ketika kemudian memasuki era abnormal, maka banyak terjadi yaitu stres ya, stres dari masyarakat dan kita semua saya kira juga seperti itu. Dan kemudian kita akan memasuki era new normal. Nah, new normal ini saya kira bahwa bisnis harus bisa menyatukan antara ya bisnis dengan kesehatan. Nah, itu satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Sehingga menurut saya bahwa produk yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sama, namun yang berbeda adalah bagaimana cara penyampaian produk ya. Nah, itu yang menjadi akhirnya saya kira menjadi peluang yang sangat bagus nantinya. Perlu difikirkan bagaimana menyampaikan produk, tetapi selain produk dapat, tetapi mereka juga aman begitu. Seperti kelihatan supermarket seperti itu ya, mereka juga sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan dengan protokol-protokol yang bagus sehingga terjamin ya perasaan dari customer ketika mereka mengakses jasa di supermarket, minimarket itu mereka tetap aman.
aman dari sisi kesehatan begitu. Yang paling penting adalah kita mungkin juga harus tahu bagaimana kondisi masyarakat kita hari ini dengan kebiasaan yang mungkin 3 bulan ini berbeda juga dengan pada saat normal kemarin ya, Bu Sri. Iya, Sebetulnya kita sangat. ini untuk para penonton channel YouTube PRFM, kita pernah bahas ini saat Bu Sri on air di PRFM ya. Ada 4 hal penting nih. Nah, ini poin menarik sebetulnya untuk kita Iya, melihat iya. peluang ya. Mangga, Bu Sri, apa sebetulnya yang jadi kebiasaan Oke. masyarakat kita dalam mengkonsumsi ini? Oke, kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi tidak jauh sebenarnya dari ya akhirnya bergeser ya karena di dalam isu COVID ini tentunya ada sebuah paradigma baru ya, paradigma. Kemudian juga change habit ya, adanya perubahan habitual ya dari masyarakat dan kemudian akhirnya dari itu kita juga membutuhkan adanya hasil seperti itu ya. Nah, peluang menurut saya karena bahwa bisnis ini kan sebenarnya memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer ya. Dan saya kira bahwa terjadi pergeseran habitual dari masyarakat, maka bisnis tidak jauh dari situ begitu ya. Terkait dengan customer behavior-nya ya dari Ya betul. sisi stay at home ya. Nah, stay at Mhm. home itu apa saja sih yang dibutuhkan masyarakat ketika mereka ada di dalam rumah. Nah, itu mungkin kondisinya akan berbeda ketika isu di abnormal dengan new normal. Saya kira mungkin kalau abnormal betul-betul orang terprotek di dalam, tetapi kalau sudah new normal sebenarnya masyarakat sudah lebih sedikit demi sedikit boleh keluar, namun tidak jauh sebenarnya dari isu kesehatan yang menjadi isu utama dari sebuah produk. Nah itu saya kira itu yang menjadi poin penting ya. Kita memiliki warung kecil, tapi bagaimana warung kecil juga bisa menyediakan tetap aman dalam sisi kesehatan karena itu adalah kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi kebutuhan dasar yang sedang dicari oleh semua manusia gitu ya. Saya kira seperti itu. Karena Mhm. sekaya apapun sebenarnya saat ini yang dibutuhkan adalah bahwa mereka harus sehat begitu. Apapun Oke. produk ya, baik jasa maupun produk food ya dan sebagainya itu tentunya yang menjamin keamanan dari kesehatan mereka. Nah, itu Mhm. penting esensi dari bisnis mungkin seperti itu. Go virtual ya. Jadi Ah, akhirnya ya. saya kira bisnis yang yang akan survive adalah mereka juga memadukan antara bisnis yang bersifat offline dengan online. Nah, begitu. Dan yang terakhir adalah pergeseran di masyarakat itu adanya walaupun kita terpisah secara sosial kemudian physical distancing ya tetapi tetap kita mempunyai empati ya sebenarnya antar sesama begitu. Nah, itu mungkin juga bisnis-bisnis yang mungkin bisa menjadi target lah ya Mhm. Kalau lihat boleh kita dari atau bedah peluang dari bisnis-bisnis yang mungkin akan bisa survive begitu. Mhm. Mungkin Kalau itu boleh kita dulu. bedah dari 4 itu ya, Mungkin Bu Sri ya, kita bedah kalau ya. tadi sebetulnya sudah ada yang dibedah sedikit mengenai kebutuhan keamanan dari kesehatan, masing-masing, masyarakat begitu kan ya, harus menyediakan yang higienis, memproteksi kita Ya. dari COVID-19 dan sebagainya. Kemudian stay at home ya, semuanya sekarang serba stay at home. Kemudian juga virtual dan yang Mhm. terakhir empati. Nah, kalau boleh saya tuh penasaran yang empati sebetulnya Bu, ini seperti apa sih, sebetulnya? Mohon dijelaskan Bu, yang empati, society empati ini seperti apa? Bahwa fenomena saat ini itu sebenarnya sudah diprediksi ya oleh ilmuwan dalam sebuah buku. Ketika saya kuliah di S3 itu ada buku yang sangat menarik ya. Nah, sehingga juga saya angkat bahwa saya kira kita itu harus memblended ya antara visi dan misi dengan sosial ya. Nantinya Mmm. akan lahirlah the new organization gitu ya. Itu Mhm. disebut hybrid organization yaitu Oh. memblended ya visi sosial dan bisnis menjadi satu. Nah, ternyata Mhm. terbukti ya saat ini gitu kadang kemudian saya ingat oh ya betul berarti pernah dibahas juga. Nah, saat inilah diprediksi pada waktu itu bahwa organisasi yang akan survive adalah organisasi yang memblended dua visi itu, tidak bisa memisahkan antara sosial dengan bisnis dan saat ini terbukti Ya. sekali. Kemudian muncullah tentang social entrepreneur gitu kan ya. Nah, saya kira mungkin terlena ya. Ini mungkin bisnis pada saat ini sebelum isu COVID itu mungkin agak terlena ya, akan terlena lebih banyak dominan mungkin
isu bisnisnya yang lebih ke Mhm. depan. Nah, saya kira dengan COVID ini kita akan bisa belajar sisi kemanusiaannya, bahwa kita selalu akan bisa memblended ya antara Iya iya dua iya iya. sisi itu. Bahkan hasil blended itu saya kira akan mengubah visi dan misi ya bisnis ke depan. Saya kira itu yang saya kira tren atau model bisnis yang akan survival in pasca ya COVID atau di masa-masa yang akan datang seperti itu. Saya kira itu yang menjadi Oke. titik sentral dari bisnis. Nah, Begitu, Mas. padahal kata atau mungkin jangan-jangan, para netizen dan, pendengar PRFM radio begitu kan ya, sudah cukup familiar dengan istilah tadi ya, social entrepreneur. Wah, ini tahun-tahun 2019, 2018 kita digaungkan dengan istilah social entrepreneur dan hari ini saatnya dibuktikan dan ditunjukkan bahwa itu akan, akan menjadi peradaban kita tampaknya begitu ya. Iya. Bagaimana dari karakter, masyarakat kita itu, kita mencari celah, mencari peluang dari kebiasaan baru Hmm. masyarakat itu. Apa yang bisa kita lakukan Ibu Sri? Oke, yang dilakukan karena saya kira peluang itu akan datang dari mana saja ya. Mmm, Peluang itu kan datangnya dari sebuah kebutuhan ya, kebutuhan atau juga keinginan yang belum terwujudkan atau terpenuhi ya dari mhm. masyarakat. Sebenarnya tidak jauh-jauh sebenarnya, cuma caranya saja begitu yang Ah, yang dominan itu adalah kesehatan begitu. mhm, Justru bagaimana seperti drive thru ya. Nah, itu saya kira menjadi apa tren ya. Vending machine itu juga saya kira tadinya apa sih gitu, tapi sekarang justru kita nggak mau ketemu orang begitu. iya Nah, iya itu iya yang iya. menjadi tren saya kira siapa yang bisa lebih cepat beradaptasi dengan kondisi, saya kira dia yang akan survival. Justru yang survival adalah bisnis-bisnis kecil dan menengah, bahkan bisnis besar pun sekalipun dia mempunyai dana besar, saya kira karena adanya isu COVID ini mereka justru bisa bangkrut ya. Justru Mmm, dulu kalau ada istilah bahwa ikan yang besar akan memakan ikan yang kecil, sekarang justru tidak. Mungkin saya kira ikan kecil pun dia akan bisa survive ketika dia cepat gitu ya beradaptasi. Kalau oke. gambarannya sebenarnya terjadi pergeseran ya. Ketika misalnya saya contohkan sebuah ruangan itu ada pengumuman ya bahwa ruangan ini harus ditinggalkan dengan cepat karena akan terjadi misalnya apa bocor misalnya. Nah, tapi kan ada juga orang ya apaan nggak mungkin deh. Ada juga yang wah harus saya harus cepat-cepat nih atau mungkin nggak mau saya sudah enjoy di tempat ini. Nah saya kira itu fenomena-fenomena itu tentunya yang akan membuat seseorang itu akan bisa bergeser dengan cepat atau tidak. Sebenarnya ini yang menjadi itu bisa dan tidak bukan, tetapi cepat atau lambat. Maka saya kira semuanya harus cepat beradaptasi. Dan itu juga berlaku di dunia apa profesi ya Mas ya. Saya kira bukan hanya di dunia bisnis, dunia profesi pun juga cepat harus beradaptasi ya. Ketika contohnya sebuah perguruan tinggi ya, kalau sekarang kan musimnya juga tadinya seperti online itu juga kayaknya kurang gitu. Tetapi ketika harus ada COVID maka online, nah semua orang juga bisa beradaptasi dengan cepat begitu ya. Dan ternyata bisa kok gitu loh. Jadi saya kira mungkin COVID ini isu yang menarik dan bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bergeser dengan cepat dan kita akan memperoleh mungkin kemapanan ya dalam dunia bisnis ataupun di dunia profesi. Saya kira seperti itu. Iya iya. Jadi penyiar nggak bisa lagi hanya ada di dalam studio, saya harus tatap muka dengan Bu Sri di channel YouTube. Ya, ini bagian dari adaptasi kayaknya ya Bu Sri ya? Iya, iya. Nah, saya kalau didatangi Mas Toto ke rumah atau ke kantor, saya kira juga saya tolak ya. Kan isunya juga masih dalam kondisi apa ingin apa menjaga lah ya, karena itu kan, karena kesehatan kan menjadi isu utama ya. Dan sehingga Iya. mungkin lebih senang dengan cara-cara seperti ini yang tadinya di masa normal saya kira juga kita tidak apa ah yang harus ketemu dong gitu. Tetapi ketika ada isu COVID ya oke ketemunya dengan seperti ini mungkin akan lebih efisien justru. Efisiensi menjadi kunci dan bahkan sekira perusahaan-perusahaan besar akan lama beradaptasi loh dengan kondisi ini gitu. Jadi sekarang Wah. eranya sih kira pebisnis kecil yang survive gitu. Kan sering kali ada orang yang bertanya, "Gimana dong saya mulainya?" Saya mesti mulai lagi dari nol, karena memang semuanya sudah
ya 3 bulan gitu sudah harus tetap di rumah aja, saya nggak bisa jualan lagi, ataupun saya hanya tetap memanfaatkan online. Nah, untuk memulai ini ya, mungkin Bu Sri bisa kasih motivasi untuk kita semua gitu ya, apa yang harus Mhm. kami lakukan ketika kita harus memulai kembali semua dari nol begitu Bu Sri? Ya yang paling besar teman-teman rasakan misalnya nih, kuliner Bu, itu coffee shop, restoran, karena Bandung katanya terkenal dengan kota kuliner, fashion Bu, kemudian sebetulnya kalau kita lihat akhirnya kita kita kelompokkan, paling tidak kayaknya industri kreatif ya Bu ya, itu yang banyak kena imbas untuk nggak bisa jualan lagi Mhm. kemarin-kemarin ini. Hiburan, musik, teman-teman saya entertain gitu kan. Nah ini, memulainya lagi mungkin bisa kasih semangat juga nih untuk teman-teman, atau masing-masing itu punya punya cara yang berbeda gitu Bu Sri? Setiap bisnis tentunya mengadaptasinya berbeda-beda ya. Saya kira setiap pebisnis dia akan punya celah ya, celah tersendiri bagaimana ingin memulai ya. Mhm. Seperti contohnya coffee shop gitu ya. Saya kira ya itu masih perjalanan ya karena orang masih agak apa trauma ya. Kan juga untuk restoran begitu ya agak apa agak agak lambat ya agak lambat karena selama ini saya kira masyarakat ya itu ini maaf ya masyarakat itu sudah mulai akhirnya saya ingin ngopi nih, ini karena 3 bulan itu kan ditutup ya, maka dia bisa buat kopi yang enak loh ternyata gitu ya. Nah mungkin itu juga boleh jadi bahwa untuk ngopi di luar ya ke kafe itu sebenarnya mungkin agak-agak apa agak takut juga, tetapi kecuali gitu ya bahwa kafe itu menjamin ya mulai buatlah apa partisi-partisi mungkin yang transparan begitu itu mungkin juga sudah bisa menjadi daya tarik gitu ya yang menjamin apa kesehatan begitu tidak Oke. terbuka tetapi ada partisi yang membatasi ya, antar meja dengan meja yang lain. Nah, itu memang membutuhkan modal juga ya. Tetapi ketika itu menjadi sebuah pemikiran dan akhirnya diimplementasikan, saya kira itulah yang menjadi daya tarik penting ya buat bisnis kita saat ini gitu. Saya kira itu. Wah, Bahkan apa nih salon begitu ya. Kalau saya lihat ya, salon-salon juga bagaimana menjamin kesehatan karena kan ada kontak apa terlalu dekat ya. Nah, kontak fisik ya, ketika salon menjamin bahwa kontak fisik itu bisa apa aman bisa ya. lebih minimal dengan itu juga akan datang ya karena saya kira 3-4 bulan itu sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa apa tergantikan sih ya seperti itu. Menjamin itu aja karena value proposition dari sebuah bisnis yang sedang kita tawarkan adalah Mhm. Anda bisa ngopi di tempat kami, saya jamin kesehatannya. Karena tadi pertama bahwa bisnis dengan kesehatan tidak bisa dipisahkan untuk kondisi saat ini. Dan untuk tahun-tahun ke depan saya kira itu.